Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 90 kaki, 80 kaki, 70 kaki. Di bawah tekanan cahaya abu-abu yang dilepaskan oleh pegunungan 5 ekstrim, area riak emas yang dilepaskan oleh roda harta karun kebenaran terus-menerus dikompresi. Kecepatan cahaya putih juga terus meningkat. Pada tingkat ini, tidak lama kemudian cahaya putih yang aneh menerobos belenggu waktu dan mendarat di tubuh Han Li. Butir-butir keringat mulai muncul di dahi Han Li. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika cahaya putih mendekat, jiwanya terus-menerus merasakan sakit yang menusuk. Wajahnya suram. Dia mengerahkan kekuatan sihir di tubuhnya dan terus menyuntikkannya ke dalam roda harta karun kebenaran. Namun, itu hanya bisa sedikit memperlambat kecepatan riak emas yang dikompresi. Pemuda itu mengungkapkan sedikit kepuasan di matanya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya hitam. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat ke dalamnya. Dia dengan cepat membuat segel tangan dengan satu tangan. Bola cahaya hitam terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua bayangan hitam. Mereka masing-masing memasuki batu tinta raksasa dan pegunungan Yuan dan 5 ekstrim. Batu tinta raksasa dan pegunungan Yuan dan 5 ekstrim bersinar terang pada saat bersamaan. Ruang abu-abu yang menyelimuti Han Li sepertinya telah mengeras. Riak abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan menyerang. Area riak emas di sekitar tubuh Han Li dikompresi dengan cepat, menjadi kurang dari 500 kaki. Cahaya putih menjadi lebih terang. Rune putih yang tak terhitung jumlahnya melompat ke dalamnya. Sepertinya mereka akan melepaskan diri dari belenggu riak emas, mewarnai daerah sekitarnya dengan riak emas menjadi putih, mulai mendekati Han Li dengan sangat cepat. Wajah Han Li mulai memucat. Namun, sekeras apapun dia berusaha, area riak emas yang menyelimutinya terus menyusut di bawah tekanan cahaya abu-abu. Saat ini, cahaya putih berjarak kurang dari 200 kaki darinya. Pemuda itu seolah sudah bisa melihat kemenangan. Dia membuat segel tangan lain dengan kedua tangan dan cahaya hitam di tubuhnya bersinar lagi. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Kekosongan di belakangnya tiba-tiba bergemuruh, dan di dalam kabut hitam, hantu penjepit emas samar seukuran rumah muncul. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, dan itu memancarkan fluktuasi kekuatan hukum yang menakutkan. Itu dengan ganas meluncur ke arah pemuda dengan pakaian mewah, dan kecepatannya secepat kilat. Wajah pemuda itu berubah drastis. Dia membuat segel tangan dengan tangannya. Cahaya hitam melonjak di tubuhnya, dan baju zirah muncul. Armor itu berwarna hitam keunguan, dan penampilannya cukup ganas. Helm itu berbentuk kepala naga, dan ada beberapa paku yang menonjol dari bahu dan lututnya. Permukaannya ditutupi pola hitam, dan memancarkan aura mengerikan yang menjulang tinggi. Penjepit emas dengan keras memotong armor ungu hitam, menyebabkan suara yang menghancurkan bumi. Pemuda berpakaian bagus dikirim terbang, dan retakan samar muncul di baju besi hitam keunguannya. Meskipun baju zirah itu telah memblokir serangan itu, kekuatan yang menakutkan masih ditransmisikan ke dalam tubuh pemuda itu, menyebabkan organ dalamnya bergolak. Dan dia memuntahkan seteguk darah. Setelah dia dikirim terbang, batu tinta raksasa kehilangan kendali, dan berkas cahaya putih yang ditembakkannya akhirnya menghilang ketika jaraknya kurang dari 10 kaki dari Han Li. Gunung 5 ekstrim terpadu masih melayang di atas kepala Han Li, tetapi cahaya abu-abu yang dipancarkannya juga berkedip-kedip dan menjadi tidak stabil. Ruang abu-abu di sekitar tubuh Han Li juga berfluktuasi. Kemudian, itu menjadi jauh lebih redup, dan gaya pembatasnya sangat berkurang. Tiba-tiba, sinar cahaya keluar dari tubuhnya, dan beberapa bola cahaya dengan warna berbeda terbang keluar. Bola cahaya ini berubah menjadi gambar virtual dari Heavenly Dragon, Blue Luan, Thunder Rock, dan Real Spirit lainnya.
Mereka berputar di sekitar tubuhnya, dan semua gambar virtual dari roh sejati tenggelam ke dalam tubuhnya. Permukaan tubuh Han Li bersinar dengan cahaya keemasan keunguan. Kemudian, tubuhnya membengkak, dan dia berubah menjadi raksasa emas keunguan dengan 3 kepala dan 6 lengan. Sisik emas dan pola roh perak muncul di permukaan tubuhnya. Pola 7 bintang juga muncul di perut bagian bawahnya, dan memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Kemudian, mereka melengkapi cahaya keunguan emas di tubuhnya. Aura yang sangat besar keluar dari tubuhnya, dan ruang abu-abu di sekelilingnya bergetar. Raksasa emas keunguan itu meraih kekosongan dengan salah satu tangannya, dan cahaya hijau keluar dari tengah telapak tangannya. Kemudian, sebuah pedang besar berwarna hijau muncul, dan menebasnya. Cahaya pedang hijau berbentuk bulan sabit yang sangat besar terbang keluar. Itu dikelilingi oleh busur listrik tebal, dan menabrak tirai cahaya abu-abu. Kali ini, celah tercipta di ruang abu-abu. Itu terhubung ke dunia luar. Tubuh raksasa emas keunguan itu terpelintir, dan berubah menjadi bayangan ungu. Kemudian, ia terbang keluar dari celah dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ruang di antara alisnya terbelah, dan mata vertikal hitam pekat muncul. Sinar cahaya yang berkilau dan tembus cahaya keluar dari mata vertikal. Kemudian, itu berubah menjadi pedang buram kecil, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Saat berikutnya, pedang itu muncul dari udara tipis di belakang kepala pemuda berpakaian bagus, dan menebas. Rangkaian gerakannya sehalus awan yang mengambang dan air yang mengalir. Itu luar biasa cepat. Pemuda berpakaian bagus dikirim terbang dan terluka, tetapi reaksinya masih sangat cepat. Dia buru-buru melambaikan telapak tangannya, dan telapak cahaya hitam muncul di atas kepalanya. Kemudian, dia meraih pedang buram kecil itu. Saat telapak cahaya hitam mencengkeram pedang kecil buram itu, bayangan pedang itu berkelebat, dan menghilang ke udara tipis. Pemuda itu sedikit terkejut. Sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, gelombang cahaya muncul di benaknya. Kemudian, pedang buram kecil itu muncul dari udara tipis, dan dengan keras menebas jiwa dewanya. Aduh! Pemuda berpakaian bagus mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan saat dia melolong. Tepat pada saat ini, kilat keemasan melintas, dan Taois Xie muncul di belakang pemuda berpakaian bagus sebelum membuka tangannya. 2 bola petir emas raksasa muncul di depan Taois Xie, yang masing-masing seukuran gunung kecil. Lengkungan petir emas yang tebal berderak di sekitar bola petir, menciptakan pemandangan yang cukup mengerikan untuk dilihat. Serangkaian rune petir emas muncul di permukaan bola petir, yang masing-masing berukuran sebesar meja, dan mereka berkedip tak menentu sambil memancarkan fluktuasi hukum yang kuat. Taois Xie menyatukan tangannya, dan kedua bola petir itu langsung bergabung untuk membentuk pedang petir raksasa di tengah gemuruh guntur. Dengan pedang raksasa sebagai pusatnya, lingkaran busur petir emas yang terjalin segera tersapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, semua kabut hitam tersapu. Ruang dalam radius beberapa puluh kilometer mulai bergetar hebat saat ki spiritual langit dan bumi yang tak terbatas terwujud menjadi bola cahaya 5 warna yang menyatu ke arah pedang raksasa dalam gelombang deras. Cahaya 5 warna berputar di sekitar permukaan pedang petir raksasa, menyebabkan ruang di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Tiba-tiba, langit dalam radius mendekati 50 km tiba-tiba meredup. Pria muda dengan pakaian mewah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pedang besar itu jatuh dan menebas tubuhnya. Ledakan yang menggelegar meletus. Retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di atas baju zirah yang dikenakan pemuda itu sebelum meledak di tengah dentuman keras. Tubuh pemuda yang berpakaian bagus itu juga dibanjiri oleh sambaran petir yang sangat besar sebelum meledak menjadi awan darah dan darah kental. Han Li sudah kembali ke bentuk aslinya, dan dia menghela nafas lega saat melihat ini. Pada saat ini,
sebuah bola kecil dengan cahaya hitam yang sangat redup muncul di langit yang penuh dengan daging cincang. Kemudian, itu segera menghilang ke dalam kehampaan. Mata Hanli berkedip dengan cahaya biru saat melihat ini, dan mata vertikal di antara alisnya berkilat. Seberkas cahaya hitam melesat maju, menyerang titik tertentu di udara dalam sekejap sebelum menghilang tanpa jejak. Engah! Suara lembut terdengar. Kekosongan segera bergetar sebelum menyemburkan sejumlah besar cahaya hitam yang terjalin dan jatuh. Kemudian, orang kecil setinggi beberapa inci dan diselimuti cahaya hitam tersandung keluar darinya. Dari raut wajah orang kecil itu, orang bisa tahu bahwa itu adalah Nas Chen Sol dari pemuda berpakaian bagus dari sebelumnya. Dia terkena cahaya dari Law Destruction Eye dan terkena, tapi dia tidak terluka. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kedua tangan kecilnya buru-buru membentuk segel di depannya seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Tepat pada saat ini, ada sedikit fluktuasi di kehampaan di dekatnya, dan rantai kristal diam-diam terbang keluar dan mengikat tubuhnya dengan kecepatan kilat. Rantai itu memancarkan cahaya perak tembus cahaya, dan bentuknya samar-samar terlihat. Tampaknya itu bukan entitas fisik, dan memancarkan aura indera ilahi. Jiwa pemuda yang baru lahir terkejut, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam saat berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya berjuang, rantai tembus pandang itu menolak untuk bergerak sedikit pun. Hanli dan Tao Xie muncul di dekat jiwa muda yang baru lahir dalam sekejap, dan yang terakhir masing-masing memegang item, yang tidak lain adalah Gunung 5 Ekstrim terpadu dan batu tinta hitam. Tanpa bantuan pemuda, kedua harta itu telah meredup secara signifikan dan dengan mudah disimpan oleh Tao Xie. Nas Chen Sol pemuda tampaknya telah menyadari bahwa itu tidak akan dapat melarikan diri tidak peduli apa, sehingga berhenti berjuang dan melirik Hanli sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Tao Xie. Aku tidak berpikir kamu akan memiliki kartu truf seperti itu di lengan bajumu. Jika saya tidak salah, rantai itu seharusnya adalah rantai indera ilahi. Anda pasti mengembangkan semacam teknik terlarang untuk dapat mengeluarkan kemampuan ini, bukan? Jiwa muda yang baru lahir bertanya dengan suara tenang. Hanli tidak memedulikan Nas Chen Sol dan melambaikan tangan di udara, melepaskan semburan cahaya biru yang terbang ke bawah. Beberapa saat kemudian, dua harta penyimpanan muncul di tangannya, yang tidak lain adalah harta penyimpanan yang dia peroleh dari membunuh kultivator gemuk dan kurus. Dia kemudian menembakkan api merah yang menyelimuti mayat pemuda berpakaian bagus itu. Api membakar dengan ganas, dan dalam sekejap mata, sisa-sisa tubuh pemuda itu terbakar. Kemudian, nyala api berguling kembali, dan sebuah cincin hitam terungkap. Hanli menyimpan barang-barang ini dengan tidak tergesa-gesa sebelum beralih ke jiwa muda yang baru lahir. Katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu datang untuk menemukanku lagi dan lagi? Jika Anda bisa memuaskan saya akan memberi Anda kematian yang cepat. Hehe, bunuh aku jika kamu mau, tapi jangan pikirkan itu. Jiwa muda yang baru lahir terkekeh dingin. Hanli tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengangkat tangan dan meraih kepala Nas Chen Sol. Semburan cahaya hitam meletus dari tangannya, menyelimuti Nas Chen Sol pemuda itu sebelum merembes ke dalamnya, wajahnya terpelintir kesakitan, tetapi tatapan mengejek muncul di matanya saat ia menggertakkan giginya dan berkata, "Seorang dewa sempurna berani mencari jiwa dewa emas. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Hanli mengabaikannya dan terus menyalurkan teknik rahasia pencarian jiwa dengan sekuat tenaga. Riak cahaya hitam pekat terpancar dari telapak tangannya untuk menyelimuti Nas Chen Sol, tetapi seperti yang dikatakan Nas Chen Sol, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mencapai kedalaman jiwa Nas Chen Sol. Rekan Han, tidak perlu membuang energimu. Dari dewa sempurna menjadi dewa emas, jiwa akan mengalami metamorfosis.
Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, tidak mungkin bagi Anda untuk mencari jiwa dewa emas. Saya hanya boneka, jadi saya juga tidak bisa menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa, kata Tao Xie. Han Li perlahan melepaskan Nas Chen Sol setelah mendengar ini. Sepertinya aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak berniat membiarkanmu hidup, kata Han Li dengan suara tenang. Begitu suaranya menghilang, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak sebelum Yang Nas Chen Sol memiliki kesempatan untuk mengatakan hal lain. Itu tidak lain adalah Essence Flames, dan itu langsung menyelimuti Yang Nas Chen Sol. Api perak menyala dengan kejam, dan Yang Nas Chen Sol segera melepaskan lolongan kesedihan. Namun, selain dari ekspresi kesakitan di wajahnya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi abu, dan bahkan bisa dikatakan auranya tidak berkurang banyak. Seolah-olah Essence Flame, yang selalu sukses, tidak berpengaruh pada Nas Chen Sol pemuda itu. Han Li memeriksa Nas Chen Sol untuk waktu yang lama sebelum alisnya sedikit berkerut. Api perak tiba-tiba berkembang dan berputar di sekitar Nas Chen Sol pemuda itu, membentuk pusaran api perak yang berukuran beberapa kaki dan memancarkan panas yang beberapa kali lebih panas. Han Li, pengadilan surgawi tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Nas Chen Sol melepaskan lolongan kesedihan, dan tubuhnya mulai menjadi sedikit transparan saat api perak menyelimutinya. Tapi setelah mencapai tahap ini, tidak peduli berapa banyak dia mendesak api perak, Nas Chen Sol tidak memiliki reaksi lebih lanjut. Setelah beberapa saat perenungan, Han Li menjentikkan jari, dan seberkas pedang biru Qi muncul dari udara tipis sebelum menyerang Nas Chen Sol. Bam! Aura pedang hancur, dan sayatan dangkal muncul dari kepala ke perut Nas Chen Sol pemuda itu, tetapi segera menghilang secara bertahap. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini. Rekan Daois Han, Nas Chen Sol dari kultivator dewa emas sekeras logam, dan pada dasarnya berbeda dari dewa sejati. Jika Anda terus menyempurnakannya seperti ini, Anda akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk sepenuhnya hancurkan itu. Meskipun kamu sudah lama tidak bertarung dengan pria ini, kamu mungkin menarik perhatian puncak giok putih, kata Tao Xie tiba-tiba. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan Nas Chen Sol ini, rekan Tao Xie? Jika kita tidak melakukan apa-apa, akan ada bencana yang tak berkesudahan. Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Sebenarnya, Nas Chen Sol dewa emas sulit dibunuh, tapi itu hanya untuk dewa sempurna. Masih ada cara untuk membunuh dewa emas dengan level yang sama, selama kamu tidak pelit dengan batu esensi abadimu, kata Tao Xie. Jika rekan Tao Xie punya cara, jangan ragu untuk menggunakannya, kata Han Li saat matanya berbinar. Tao Xie mengangguk sebagai jawaban. Petir emas dalam jumlah besar keluar dari mulutnya. Setelah jalinan singkat di udara, itu berubah menjadi lapisan jaring petir yang padat, dengan ganas membungkus jiwa muda yang baru lahir. Di permukaan jaring petir, ular petir emas bergerak, memancarkan aura yang sangat kuat. Bersama dengan api esensi, mereka membentuk bola cahaya emas dan perak. Suara berderak terdengar terus-menerus. Di dalam bola cahaya, jiwa muda yang baru lahir mulai berkedut, dan tubuhnya dengan cepat menjadi transparan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekitar 10 menit kemudian, Tao Xie membuat segel tangan, dan petir emas menghilang untuk mengungkapkan Nas Chen Sol yang tingginya beberapa inci yang diselimuti api perak. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, tapi alisnya dengan cepat mereda. Meskipun tubuhnya masih ada, tampaknya telah menjadi transparan, dan permukaannya samar-samar diliputi gumpalan cahaya keemasan. Selain itu, matanya tidak bernyawa, dan fluktuasi jiwanya sangat lemah. Jelas bahwa kekuatan jiwa di dalam Nas Chen Sol-nya telah hancur, dan hanya cangkang kosong yang tersisa. Mengapa kamu tidak menghancurkan jiwa yang baru lahir ini, rekan Tao Xie?
Sekitar 500 batu esensi abadi dikeluarkan selama 2 serangan itu, jadi seharusnya masih ada yang tersisa, kan? Han Li bertanya dengan ekspresi muram. Aku tidak berniat menyimpan batu esensi abadi untukmu. Namun, tiba-tiba terpikir olehku bahwa Soul Naschen Soul Dewa Emas ini adalah bahan penting untuk pil yang dikenal sebagai Golden Soul Pil, jadi sayang sekali untuk menghancurkannya. Bahkan jika ada batasan dalam Naschen Soul, itu sudah disempurnakan, dan pria itu benar-benar menghilang dari dunia ini, jawab Taois Xie setelah keheningan singkat. Pil jiwa emas. Apa kegunaannya? Han Li bertanya dengan sedikit terkejut. Aku tidak tahu. Aku telah mengingat beberapa ingatan yang terfragmentasi baru-baru ini, dan pil jiwa emas ini adalah salah satunya. Tampaknya itu adalah pil yang agak langka, saya akan memberitahu Anda tentang itu ketika saya mengingatnya di masa depan, jawab Taois Xie. Baiklah, Han Li mengangguk sebelum menyimpan rantai indera spiritual. Dia kemudian mengeluarkan kotak batu giok dan menempatkan Naschen Soul ke dalamnya, lalu menempelkan beberapa segel ke kotak itu sebelum menyimpannya. Selamat telah mengambil kembali harta yang hilang, dan harta ini juga sangat luar biasa, kata Taois Xie sambil menyerahkan gunung 5 ekstrim terpadu dan batu tinta hitam. Han Li menerima 2 harta sebelum melihat batu tinta hitam dengan sedikit kegembiraan di matanya. Batu tinta ini benar-benar artefak abadi buatan dengan tingkat yang sangat tinggi, dan cahaya sejati pemusnahan jiwa yang dipancarkannya pasti mengandung semacam energi hukum yang cukup untuk memengaruhi jiwa. Alasan dia kehilangan ingatannya bertahun-tahun yang lalu dan terdampar di dunia roh mungkin sebagian besar terkait dengan ini. Selain itu, ruang awan hitam yang dibuat oleh batu tinta juga merupakan cara yang baik untuk menjebak musuh. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempelajari item ini saat ini, dan dia mengalihkan perhatiannya ke gunung 5 ekstrim terpadu. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan harta karun ini untuk kesengsaraan kenaikannya, dan kemungkinan besar itu diperoleh oleh pemuda itu setelah pertemuannya dengan yang terakhir. Sekarang dia telah mendapatkan kembali harta ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Seperti yang dikatakan Taois Xie, gunung 5 ekstrim terpadu saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun itu masih sama dengan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi dan 4 gunung lainnya, tampaknya ada banyak bahan roh yang ditambahkan ke masing-masing gunung, dan semuanya telah disempurnakan melalui semacam metode yang unggul. Hanya efek restriktif yang diciptakan pemuda itu padanya ketika dia mengaktifkan harta karun ini sudah cukup menarik baginya. Namun, waktu sangat penting, jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksa kedua harta karun itu secara mendetail, jadi dia segera menyimpannya. Rekan Han, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama, sebaiknya kita pergi sebelum puncak Baiyu selesai, Taois Xie memperingatkan. Han Li memandangi kabut kuning dan tersenyum kecut, aku juga ingin pergi, tetapi batasan di sini sangat tidak biasa. Tidak mudah untuk melanggarnya. Apakah kamu punya ide? Taois Xie terbang ke batasan kabut kuning dan memeriksanya sebelum tiba-tiba menekan tangan ke atasnya, di mana lapisan cahaya kuning pekat muncul di atas tangannya. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Sejak Taois Xie menguasai boneka ini, ia menjadi semakin seperti seorang kultivator sejati. Beberapa saat kemudian, Taois Xie menarik tangannya. Bagaimana itu? Han Li bertanya. Ini adalah batasan yang sangat mendalam dengan banyak lapisan yang saling berhubungan. Sepertinya orang yang membuat batasan ini adalah seorang master, kata Taois Xie. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Han Li bertanya. Seharusnya tidak ada masalah. Namun, kita harus mengeluarkan banyak batu esensi abadi untuk mengaktifkan salah satu kemampuan boneka itu, jawab Taois Xie. Berapa banyak lagi yang kamu butuhkan? Han Li buru-buru bertanya. Termasuk batu esensi abadi yang tersisa, sekitar 300, jawab Taois Xie.
Hati Hanli sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia menjawab, tentu, silakan, rekan Taois. Untuk memikat pemuda itu dan membuat Taois Xie meluncurkan serangan diam-diam padanya, dia telah menempatkan sekitar 700 batu esensi abadi di tubuhnya. Sekarang dia meminta 300 lagi, itu hampir sepertiga dari semua batu esensi abadi yang dia miliki. Sepertinya dia tidak akan bisa memanggil Taois Xie sesering itu di masa depan kecuali benar-benar diperlukan. Dia masih berharap untuk mengumpulkan bahan inti Dao yang tersisa dari batu esensi abadi di aliansi Anika, yang bukan sejumlah kecil batu esensi abadi. Dengan mengingat hal itu, dia membalikkan tangannya untuk membuat kantong penyimpanan sebelum melemparkannya ke Taois Xie. Taois Xie segera mengeluarkan semua batu esensi abadi dari kantong penyimpanan dan menelannya sebelum berkata, saya perlu meminjam kekuatan prajurit Dao Anda. Prajurit Dao. Hanli sedikit goyah mendengar ini, tapi dia masih menyerahkan labu yang berisi prajurit Dao. Taois Xie melemparkan segel tangan ke udara, dan cahaya kuning cerah segera meletus dari mulut labu. Beberapa ratus kacang polong kuning tua terbang keluar seperti hujan, melayang di udara. Dia menggumamkan beberapa mantra sementara kedua tangannya terus membentuk serangkaian segel tangan. Semua pola di permukaan kacang polong kuning menyala, memancarkan semburan cahaya kuning cerah. Namun, mereka tidak berubah menjadi prajurit Dao. Sebaliknya, mereka melebar sedikit sebelum perlahan memanjang menjadi serangkaian tongkat kayu emas. Cahaya kuning yang menyilaukan terpancar dari tongkat kayu ini, dan semuanya terhubung untuk membentuk formasi yang tampaknya cukup rumit, tetapi sebenarnya cukup dalam. Hati Hanli tergerak saat melihat ini. Meskipun tidak jarang menggunakan tentara Dao untuk mengatur formasi, itu adalah ide yang cukup cerdik bagi Taois Xie untuk menggunakan tentara Dao sebagai bendera formasi. Mungkin ini adalah sesuatu yang dia ingat setelah membuka ingatannya. Taois Xie mulai melantunkan mantra sambil melemparkan serangkaian segel tangan, yang semuanya mendarat di tongkat kayu dengan akurasi yang tepat. Semua tongkat kayu bergetar sedikit sebelum cahaya cemerlang meletus dari mereka, dan garis-garis benang kuning tembus cahaya muncul untuk membentuk formasi kuning. Dia kemudian melepaskan tangisan ringan saat dia menekankan tangannya ke depan. Semua tongkat kayu segera terbang di udara sebelum menembus dinding kuning kabut. Dinding kuning kabut berjatuhan dan melonjak, dan lapisan cahaya kuning muncul darinya untuk menghalangi jalan tongkat kayu. Taois Xie dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, dan formasi kuning itu berkilat hebat sementara garis-garis cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat di dalamnya. Tongkat kayu kemudian perlahan menembus dinding kabut. Dalam jangkauan yang dicakup oleh formasi kuning, dinding kabut segera meredup, dan kabut kuning dengan cepat menghilang untuk mengungkapkan kawah besar. Saat kabut kuning menghilang, penghalang cahaya tembus pandang terungkap, dan cahaya dengan warna berbeda berputar mengelilinginya, menciptakan pemandangan yang sangat mendalam untuk dilihat. Hanli mengangguk sambil melihat formasi di atas kabut kuning. Pada saat ini, Taois Xie duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai melantunkan sesuatu. Petir keras meletus. Busur tebal petir keemasan muncul di sekujur tubuhnya, melepaskan semburan kekuatan hukum yang keras yang berkembang biak keluar. Roh Ki langit dan bumi dalam radius 5.000 km segera mulai berfluktuasi, membentuk bola cahaya ungu yang menyatu menuju Taois Xie.